nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah beserta kawan-kawan telah berkenan menghadiri undangan ulun untuk kegiatan aksi nyata tentang berbagi pengalaman terkait budaya positif. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul bersama-sama dalam kegiatan hari ini, yang mana ini adalah salah satu pemenuhan tugas ulun sebagai calon ulun penggerak, dan ulun merasa juga ada banyak hal positif nanti yang akan kita sama-sama terima dari materi yang telah ulun terdahulu pelajari. Nanti insya Allah bulan pun akan ikut demikian. Jadi tidak ada salahnya juga biar tahu dahulu. Nah dari sini salam juga tak lupa selalu kita hadiahkan, kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Mohon izin Ibu Kepala ulun di sini di muka untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari ulun melaksanakan aksi nyata tentang berbudaya positif, di mana budaya positif ini adalah salah satu materi yang ada di dalam modul guru penggerak Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan lebih lanjut, ulun hendak membuat kesepakatan lawan pihak kesepakatan kita. Tapi sebelum itu, biar kesepakatannya sudah ada bayangan, ulun ada menawarkan beberapa pilihan. Yang pertama, ketika kita mengikuti kegiatan ini, kesepakatan kita semua merasa bahagia. Apakah kalian setuju kalau kita berbahagia bersama di sini? Setuju ya? Setuju Pak Isa ya? Alhamdulillah kita berbahagia di sini. Yang kedua, di sini ulun tawari boleh atau tidak boleh makan minum, itu kesepakatan kita nih setelah kegiatan serabia. Kalau kita mau boleh makan minum, maka nanti kita akan coret tidak bolehnya. Bagaimana nih? Boleh apa tidak boleh nih? Sama-sama nih, terserah nih. Boleh makan minum kah? Hendak santai-santai atau hendak nanti dulu kah? Betul-betul silahkan. Nyaman ya kayak gitu. Tumpang makan nih kira nyaman. Berarti nyaman sambil lagi santai gitulah. Oke. Jadi kita silakan, kita boleh makan dan minum selama kegiatan ya. Mudah-mudahan makan minumnya kali nyaring-nyaring meliganya pun kalian nyaring-nyaring, jadi lebih nyaman. Yang ketiga, kita sebagai peserta di sini aktif berkolaborasi atau berkelompok atau bekerja sama. Kira-kira bisakah kita melaksanakan yang ketiga ini ya Bapak Ibu? Bisa ya, mudah-mudahan ya, karena memang zaman sekarang kita dituntut untuk saling bekerja sama. Keempat, berbicara dan mendengarkan. Jika ada salah satu kawan kita yang berhadir, maka yang lain mendengarkan. Bagaimana aturnya ini? Bergantian berhadirnya. Bisa diterima kira-kira ya? Oke, yang terakhir, catat bila memang materi ini yang perlukan. Sebelum lanjut, adakah yang mau tambahin? Maaf lagi, kesepakatannya adakah? Cukup, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan kegiatan kita dengan kesepakatan yang kita sama-sama sepakati ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kisahnya kesepakatan Bapak Ibu, tapi aturan. Nah, kesepakatan kelas sekarang inilah. Karena yang namanya kesepakatan itu adalah saling tawar menawar antara kita dengan murid sebetulnya. Kalau aturan itu dari kita. Nah, murid kebiasaan kalau dengan aturan kan banyak yang tertekan, tidak sama-sama disepakati. Kalau ini sama-sama dengan murid, salah satunya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, hari ini yang ulun akan sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah tentang berbagi pengalaman. Tentang berbagi pemahaman ya. Satu, berbagi pemahaman. Yang kedua adalah berbagi pengalaman. Nah, dua hal ini yang akan menemani kita bersama. Dua halnya akan ulun bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pemahaman yang di sini kita berperujuk kepada budaya positif modul 1 dari 4. Jadi pemahaman yang ulun terima selama mengikuti modul ini di bulan Desember semalam. Oke. Berikutnya, nah untuk yang berbagi pemahaman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7 apa hal yang akan lo bagikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah sudut pandang ya. Jadi istilahnya paradigma, sudut pandang atau pemikiran. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga, restitusi. Dimana sebetulnya ketujuh materi ini sebetulnya adalah satu bagian yang harusnya menjadi satu bagian yang memang satu gitu, tidak terpisah-pisah. Nanti akan pelan-pelan kita akan sama-sama sampai nanti akhirnya dapat segitiga restitusi, dapat disiplin positif nanti ujung-ujungnya. Baik, ulun sebelum masuk ke situ, kita dari kesepakatan yang ketiga ya, berkolaborasi. Di sini ulun ada satu ya permainan yang ada ulun mainkan. Karena tadi kita ini berkolaborasi, maka di sini ulun akan mengundang dia untuk siapa yang menjadi A, siapa yang nanti menjadi B. Dimana yang A itu nanti tugasnya adalah berhenti dengan pendirian dia. Yang B itu tugasnya adalah merayu, mengajak. Nah gitu. Jadi sebelum memilih adakah dulu yang nanti di A atau jadi B? Ini pas nih bertiga ini sangat terasa. Terasa. Ulang mohon izin ibu saya kira nanya ayam B dulu sekarang milih. Oke. Bareng aja, oke. Ibu, ini pekawannya ke belakang apa ke samping ya? Ke belakang ya? Ke belakang ya? Oke. Baik ibu aja gimana? Penyimpan, oke. Berarti ibu ada yang merayu, baik. Mohon izin ibu Isna udah hantar ke? Oh penyimpan, oke di muka. Atau yang di muka menyimpan lah. Yang di muka menyimpan, yang di belakang tugasnya adalah perayu. Oke. Sekarang untuk bapak ibu yang di muka sebagai penyimpan atau pemeran A, silakan dia pegang apapun, jangan kasih tahu ke kawan yang di belakang. Apapun di tangan dia, simpani kuat-kuat, jangan sampai ketahuan yang lain. Apapun genggam di tangan dia. Silakan. Apapun ya terserah. Itu adalah benda yang sangat berharga bagi dia. Benda yang kada boleh dimiliki orang lain. Anggitku tiba, jangan sampai orang lain memilikinya. Itu benda yang paling berharga. Adalah apa dia mungkin bisa, apa dia biasanya? Yang lain. Nampun suara. Oke. Sudahkah? Pemeran atau penyimpan. Ini nanti fokusnya ke perubahan paradigma atau sudut pandang. Bagaimana kita mengubah sudut pandang kita tentang kegiatan belajar yang memang seperti apa seharusnya. Coba dulu, sudahkah disimpan Fardi? Dapatkah sudah? Oke, simpan satu hal Fardi apapun. Barang dia, tak salah aja. Sudah ada tangan adalah. Adakah sudah? Ayo sudah oh sudah jadi. Nah, baik. Sekarang tugas perayu pemeran, tugas pian yang dibilang adalah kayak pun caranya pian membujuk kawan pian di muka supaya mereka pun membuka kesan pian. Bujuk dia, perayu dia, bentak boleh atau hati boleh, ancam juga boleh, gimana pun caranya. Nah jadi kita mulai dari Ibu Heriah dulu, silakan Ibu Heriah. Membuka boleh atau di situ juga boleh, maunya di mana? Muka, oke silakan Bu Heriah sama Ibu Heriah. Bu Heriah itu berapa itu bisa mengikuti ya. Itu nanti Bang. Oke misalnya lah. Baik. Sekarang Ibu Heriah silakan bagaimana caranya Ibu Heriah merayu Ibu Kaijah agar bisa membuka kepala tangannya. Terserah fans namanya Pian. Boleh pakai ibu, boleh tidak. Boleh ikan aja lah. Wah, boleh juga itu kisahnya kan kita bermain acting. Tapi kalau ada apa-apa harus belajar masuk ke situ. Ada apa, Bu? Iya kan? Nggih, ada apa? Kan bahasa dalam Sebisa mungkin bahasa Indonesia kalau memang bisa nggih. Sebisa mungkin kalau kada ya kada natural aja. Lu pakai ibu jikin le lahir. Silakan. Jangan dulu. Jangan dulu, silakan. Bagaimana caranya Ibu Heriah membujuk Ibu Faiza untuk mampu membuka kepala tangan? Silakan. Silakan. Boleh? Silakan Bapak. Bisa dicampurkin bahasa Banjar. Kado
Nah kita bersamaan kan gue mana? Ada kenapa bu? Kita sama-sama gue kapan gue? Ini pekawan. Nyaman gue kita ke pasaran kan gue ke Patakan. Nah kalau bisa. Iya mujur. Asin nak bo, asin nak. Udah anak bener gue, anak bener nah. Nah. Silakan. Asin nak bo. Maafin saya kan dulu. Akan ya. Asin nak bo. Ulun nih banyak bener sudah nak gue nah. Nah, Waktunya 10 detik lagi ya. Silakan. Anu, kasih bu. Bila anu gue nyaman kita kan bu. Oke. Baik, waktunya berakhir sudah habis 30 detik. Terima kasih Ibu. Ya, jadi di sini Ibu Faizah bisa mempertahankan diri gitu ya. Oke, sekarang ulun mohon izin kepada Ibu Mega dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lisna, silakan Ibu Mega boleh mengajak Ibu Lisna biar bisa membuka kepalan tangannya dia bagaimanapun caranya. Mau pada takut dari mana? Lu bingung kata-katanya. 30 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum bu, mungkin nah. Boleh takut apa yang ditarantin bu? Bolehlah belum melihat. Jo, lu berhasil dong. Ini bu Ai bila pian rahasia bila pian sifat pasti yang sangat berharga bagi pian ya kalau bu. Ya dong. Bolehlah ulun sebagai anak pian melihat. Gasan anu bu Ai gasan pian berbagi ilmu ulun. Ini ampun ibu yang paling berharga. Karena bolehlah ulun melihat bu. Tukari. Oh itu belakang. Waktunya. Oke, alhamdulillah berakhir. Oke, terima kasih. Oh, Ibu Mega ternyata belum berhasil. Mas sekarang harus berhasil Ibu Esa. Bagaimanapun caranya harus berhasil membujuk Pak Rudi agar bisa mengeluarkan apa yang ada di tangannya. Oke, silakan Ibu Esa dan Pak Rudi. Waktunya dimulai dari sekarang. Apa yang disimpan di belakang? Rahasia mana gue? Masa gak rahasia dengan kawan? Makanya tuh biasanya curhat dengan aku. Bisa dengan aku. Rahasia gue. Aku ini kan orang tato apa deh kan berarti orang yang Tukang gue. Awalnya kan dulu dia banyak. kan tuh kawan, kawan kayak itu. Kawan bukan pembahasia kan. Ada rame lalu kawan tuh berhasil. Ayo pengerti. Kawan tuh kawan. Rahasia ada kasih. Ada unik ya? Dengan kawan Kawan lu jangan dulu banyak. Rahasianya. ini orang tua kalau sama dengan Aika. Jadi kamu tuh apa kan beli rahasia dengan aku. Kasih pak. Masih lah kayak itu. Ada murni. Gue mata lu jangan ketahui rahasia. Aku beda sedikit kan ibaratnya aku di sekolah ini kan tato. Jadi nah anu kau seluruh kan apalagi yang masalah positif, lain negatif kan ada kan itu masalah. Kan itu kan kurang. Anggaplah aku di dasar kita. Kalau apa-apa kalau kita minta anu kayak saya. Anak asin nah. Mau kan itu masih nanti. Ada beli berhasil kan? Mau lah bakalan berhasil. Ayo lah. Kasih yang menakas. Ayo langsung Kasih. Kasih simpel. Anak kasih ini. Kasih. Kapit terus Budi. Kapit terus. Wah, purunnya Tukari Bu Isa. Tukari ini nah. Berapa harganya? Cuma ulun banyak. Jokowi jangan empat. Aku kan lain misalnya. Kasih. Tukari. Kawasnya. Bukan berhasil. Berhasil. Apa yang kasih? Oke, waktunya berakhir. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Wih, ternyata kawan-kawan kita di depan luar biasa mempertahankan keinginannya untuk tidak membuka yang ada di tangannya. Oke, ulun mau dapat Bang Rudi, apa gerak isinya di tangan Bianto? Nah, stomatnya ulun langsung. Nah, apa itu Rudi? Gantungan kunci yang sangat berharga. Oke, alhamdulillah untungnya ulun sekali tawar langsung bisa. Baik, sekarang Bapak Ibu, tadi adalah salah satu bentuk tawar-menawar bagaimana pian membujuk kawan kita di muka untuk membuka kepala tangannya. Baik, sebelum kita masuk, menurut Bapak Ibu nih sekalian nih, antara tadi yang kadang-kadang membuka, kira-kira menurut pian siapa yang memegang posisi kontrol pada saat Pak Rudi dengan Ibu Esa sedang tawar
Yang memiliki kontrol untuk membuka atau membuka itu siapa kira-kira? Siapa kira-kira ya? Ibu Faizah, saya menurut Pian. Antara Ibu Esa dengan Pak Rudi tadi yang memiliki kontrol yang kuat untuk memenangkan pertarungan tadi siapa kira-kira? Bapak Rudi ya. Oke. Tadi ketika Ulun bertakun dengan Pak Rudi itu apa isinya? Langsung tak dibuka. Itu kira-kira siapa yang punya kontrol di situ? Ulun bisa kontrol ya. Oke, yakinkah menurut Ibu Heri apa siapa yang memiliki kontrol ketika Parodi apa gerak mesinnya? Karena kunci iseng hakul sih. Nah itu siapa yang kira punya kontrol itu? Parodi juga. Ada dua jawaban di sini. Misalnya aja. Tadi Jokowi menawar 4M. Oke, Paman Birin menawar 10M Parodi. Buka Parodi. Paman Birin menawar 10M. Yang ketika menawar 10M dibuka oleh Parodi, yang memiliki kontrol siapa di situ kira-kira juga? Menurut Ibu Mega yang punya kontrol. Ketika Pak Birin menawar 10M, Parodi membuka, yang punya kontrol siapa untuk membuka tangan atau menutup tangan tadi? Masih Parodi. Bagus sekali. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kegiatan tadi yang punya kontrol sepenuhnya atas diri kita sendiri itu adalah memang diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain Bapak Ibu lah. Jadi ketika Parodi memutuskan membuka, Parodi seorang mengizinkan orang lain untuk meneruskan kehendak kehendak orang lain. 10M ku buka ujar kontukari ujar Ibu Isa. Dibuka Parodi ya, teklek dibuka sendiri. Atas siapa? Atas kontrol Parodi juga. Hakun sendiri membuka. Atau Parodi karena membuka sama sekali. Itu si Ginju dapat kontrol. Nah, jadi seperti itulah anak kita. Jadi anak kita dalam kelas sebujurnya yang punya kontrol atas diri dia sendiri adalah inya seorang. Kita sebagai guru sebetulnya kadang mengontrol. Ketika mereka hakun kita suruh, sebetulnya bukan kita yang mengontrol. Sebetulnya adalah anak itu mengizinkan diri dia dikontrol oleh kita. Aja karena bapak nak menyuruh hakun ulun, dia sebetulnya membuka hatinya untuk hakun dikontrol oleh kita. Jadi perubahan pertama yang mestinya kita sadari adalah sebetulnya yang mengontrol diri seseorang itu adalah diri dia sendiri. Orang lain itu hanya merangsang, hanya mengajak, keputusannya tetap ada pada diri dia sendiri. Itulah nilai yang ada pada penghasil bermain peran tadi. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar oleh Dr. William Glasser. Beliau menyampaikan ada beberapa miskonsepsi atau ada konsep yang telah hilang tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi guru itu sebetulnya dapat mengontrol murid itu hanya ilusi saja. Tidak, nggak bisa. Guru itu nggak bisa mengontrol murid, ujarnya William Glasser. Yang kedua, ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya penguatan itu adalah kayak kita pintarnya anakku, bungasnya ayo pintar, gawe pintar. Itu sebetulnya ketika kita membujuk seperti itu sebetulnya adalah juga ilusi. Itu dapat memberikan penguatan positif itu tidak bermanfaat bahkan. Itu hanya saja ketika kita membujuk, mereka mengizinkan diri dia untuk mendengarkan apa ujar kita. Yang ketiga bahwa juga ilusi bahwa kritik ya dapat membuat orang merasa bersalah. Tidak. Kritik hanya pemicu saja. Yang berikutnya adalah ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena biasanya kan kita lawan anak kita seorang gitu. Contohnya, amun ikam keadaan orang lah kau, itu ancaman seperti itu kan hakun anak kita. Dan itu sebujurnya bukan kontrol, itu adalah paksaan sebetulnya. Mereka hanya mengizinkan diri dia dikontrol karena takutan. Sebujurnya yang punya kontrol bukan kita, tapi mereka sendiri. Dan mereka kontrol itu di bawah tekanan kita. Jadi Bapak Ibu semua, di paradigma atau sudut pandang baru tentang belajar, yuk sama-sama kita sadari bahwa sebetulnya yang bisa mengontrol anak itu hanya diri anak sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa merangsang, hanya bisa mengajak mereka untuk mau ikut, hanya bisa membujuk saja. Nah, jadi itu yang harus kita sadari Bapak Ibu lah. Kita hanya bisa membujuk, kita kadang-kadang menyuruh, kita kadang-kadang merubah. Ya, kalau Allah Ta'ala juga anak ianya, anak ampun urusan. Ketika kita mengajari, Allah Ta'ala yang mengizinkan anak itu untuk menerima apa yang kita sampaikan. Itu yang pertama yang harus kita sadari terlebih dahulu. Oke, next berikutnya. Di sini ada dua teori, Bapak Ibu lah, mudah-mudahan kelihatan. Teori lama, ada teori stimulus respon namanya tentang dunia.
Yang kedua adalah teori yang baru nih, teori kontrol tentang dunia yang tadi baru kita pelajari. Menurut teori yang ini, yang pertama ini, kebutuhan kita itu sama, gitu. Semua orang punya kebutuhan makan yang sama dan lain-lain. Tapi menurut teori kontrol tidak, sebetulnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Menurut teori kontrol. Berikutnya lagi, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang apapun, ya. Nah, gitu. Berikutnya kita juga bisa melihat di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan jika kita memakai prinsip stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain supaya sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol yang barusan kita pelajari, itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami pendapat orang lain. Sampai berikutnya lagi, di sini adalah perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu jika kita memahami teori yang pertama. Tapi jika teori kedua, semua perilaku, entah itu buruk kah, entah itu baik kah, itu memiliki tujuan tertentu. Nah, gitu ya. Kalau yang ini amun buruk, salah mesti. Tapi kalau menurut teori yang ini kontrol, entah itu buruk atau baik, itu pasti ada tujuan, gitu ya. Lalu berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut teori yang tadi, orang lain kalau mengontrol kita, Jokowi kalau mengontrol Lun misalnya, gitu kan. Itu salah satu contohnya, itu menurut teori ini. Tapi kalau ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi yang sudah kita buktikan yang mana kira-kira ya? Ini kan kira-kira ya, hanya saya yang bisa mengontrol. Walaupun diizinkan membuka, itu atas izin saya sebetulnya, bukan orang lain. Kita yakin kita sendiri dalam hati pun, kenapa kita akan buka tangan, itu pasti kita yang mau. Nggih aja, ulun yang membuka diri seorang. Saya bisa mengontrol orang lain, teori lama. Yang ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kamu sudah lama dah membujuk anak nih, nak mandi pang, ada hakun juga dipaksa. Itu menurut teori ini. Tapi kalau yang ini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berarti di sini berdiskusi. Nah, jadi gimana caranya biar anak pun mandi bukan dipaksa, yuk kita main bareng, kita main banyu di kamar mandi. Biasanya kan dari situ dengan cara atau sudut pandang berbeda mereka hakun tanpa ada paksaan. Yang ini model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori stimulus respon. Tapi yang kalau ini model berpikir menang dan menang atau win-win solution. Jadi sama kayak tadi, lamun ikam kada mandi, abah pukul. Itu kan yang menang adalah abah, yang merasa kalah adalah anak. Kalau nang itu, nak yuk kita sama-sama main banyu di kamar mandi. Nah itu sama-sama menang tuh. Anak bahagia, kita pun menang. Menangnya apa? Menangnya kita mampu ngajak anak mandi. Itu yang menurut teori kontrol. Oke. Baik, berikutnya tentang disiplin positif. Di sini ada 5 hal yang mari kita sama-sama berkaca ya. Sama-sama berkaca. Di sini mari kita renungkan. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku. Mari sama-sama pikir dalam hati. Lalu mengapa kita melakukan segala sesuatu. Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang keempat, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Pernahlah seperti itu. Yang kelima, apalagi kira-kira alasan orang lain untuk melakukan sesuatu? Mari kita jawab masing-masing dalam diri pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira ulun kada minta jawaban dari Pian, nanti Pian jawab sendiri dengan merenungkan ini. Berikutnya di sini adalah makna disiplin positif yang diajarkan oleh siapa namanya ini, ada yang tahu? Iya, Bapak Pendidikan RI Indonesia. Siapa kira-kira namanya? Ya. Ki Hajar Dewantara. Oke. Baik, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya
Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin positif. Jadi beliau mengatakan bahwa sebuah kedisiplinan, sebetulnya kalau kita memaknai disiplin, sebelum masuk ke situ, ulun coba mau bertanya kepada ibu yang baru datang. Menurut ibu yang baru datang, disiplin itu kayak apa gerak? Oke, kayak apa kira menurut ibu disiplin itu apa gerak? Makna disiplin dulu biar kita clear di sini. Disiplin adalah tepat waktu menurut ibu. Ada yang lain? Apa itu disiplin kira-kira? Ibu Aisyah? Kita kadang menyambut disiplin itu semacam sesuatu yang mengekang sebetulnya. Kita kadang seperti itu berpikirnya. Tapi sebetulnya disiplin ini adalah ketika kita mampu mengajak diri kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan tanpa paksaan. Ya, tepat waktunya iya, cuman tepat waktunya ini amun disuruh atau dipaksa beda dengan tepat waktu dorongan dari diri sendiri. Ulun harus tepat waktu datang ke sekolahan karena karena ada CCTV atau karena memang ulun hendak mengajarkan contoh kepada anak-anak didik, itu beda dorongannya. Yang betulan disiplin itu sebetulnya adalah ulun hendak datang ke sekolahan karena hendak mengajarkan kepada anak-anak ulun atau mencontohkan kepada anak-anak di sekolahan tepat waktu itu seperti apa. Yang takut dengan CCTV sebetulnya itu bukan disiplin. Itu hanya adalah sebuah kekhawatiran aku ini menjadi seperti ini, makanya aku melakukan hal itu. Itu sebetulnya adalah sesuatu yang dibungkus dengan kata disiplin. Seakan-akan dia disiplin padahal di hatinya itu ada sesuatu ketakutan. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh pendidikan kita, anak itu ke sekolahan melaksanakan disiplin bukan karena dipaksa atau karena hal yang mereka takutkan, tapi keluar dari dalam diri mereka sendiri. Itu yang PR besar kita sebetulnya. Bagaimana caranya mengajak anak agar mereka itu mampu mengeluarkan apa gerak tujuan Ika melakukan hal itu. Nah, itu yang harus pelan-pelan kita benahi Bapak Ibu. Jadi disiplin di sini tujuannya adalah pastinya profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama di sana beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nanti tujuan disiplin positif jika nanti diterapkan dengan baik, maka anak-anak kita akan memiliki sifat-sifat ini. Bapak Ibu lah, ini yang dicanangkan dalam kurikulum Merdeka sebetulnya. Jika kita mampu membiasakan anak-anak kita untuk melakukan disiplin yang keluar dari hati nurani mereka, maka yang tercipta adalah itu. Jadi kita tidak perlu muluk-muluk ikam harus kayak gimana caranya. Ini contoh satu aja, beriman bertakwa. Oke, kita akan mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya beriman bertakwa melalui kebiasaan sekolahan dan lain sebagainya, agar mereka sadar, oh itu yang harus dilakukan ternyata biar apa, bukan karena disuruh guru. Oke, untuk lanjutkan untuk disiplin positif. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia atau apa aja yang mengajak membuat manusia itu bisa melakukan sesuatu. Yang pertama di sini terlihat ada emoticon, emoticon yang sedang senyum, ya kan? Yang ini tepuk tangan, yang ini hadiah. Oke, lanjut ke sini. Nah, menurut Diani Dosen, beliau menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu itu yang pertama agar kita dapat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, silakan dijawab dalam hati, betulkah kata-kata itu menurut lihat sendiri masing-masing. Yang kedua, kita melakukan sesuatu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu 3 motivasi perilaku. Kita kira-kira masih di mana nih? Silakan jawab dalam hati sendiri. Yang pertama, ulun menghadiri undangan Pak Jamal ke kelas ini supaya sekali nyaman amun kada datang kah? Atau ulun kasih wadai jadi hakun datang ke sini kah? Imbalan, atau ulun di sini hendak tahu apa gerang sebujurnya disiplin positif.
Di antara tiga itu yang mana yang menjadi motivasi kita. Jika kita sudah berada di sini, maka kita sudah ada berada pada jalan yang benar. Jika masih di sini dan di sini, mari kita sama-sama benarkan. Ya, karena kita tidak perlu ulun merasa kita tidak perlu penilaian orang lain. Kita akan usaha menghatikan orang lain. Kita aja akan baik, gawi. Nah, kayak itu sebujurnya yang dihendaki. Ya, lanjutkan. Oke, ada studi kasus yang pertama. Minta ya Ibu Mega menjawab. Kita sudah tadi kolaborasi ya kan. Itu kan mau tawarkan. Makanya mau melalui Anda. Sebagai seorang guru, Ibu Mega hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Ibu Mega? Apakah Ibu Mega datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Ibu Lisna dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu artinya menghindari ketidaknyamanan. Atau Ibu Mega ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Wah, Ibu Mega yang paling pertama datang, tepuk tangan untuk Ibu Mega, seperti itu. Atau Anda itu dapat imbalan ya? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat? Ketiganya ayo Pak. Nah, ketiganya ada. Cuma yang mana kira-kira yang paling kuat? Manakah motivasi yang paling kuat? Atau ada 2 motivasi, 3 motivasi? Kira-kira yang mana silakan dijawab dalam hati aja ya. Silakan jawab dalam hati. Yang mana kira-kira yang menjadi motivasi kita untuk datang ke sekolah lebih awal? Gitu. Nah, kasus yang kedua. Nah, ini karena siapa-siapa, jadi ulun kalau minta tanggapan dari Bu Hanbian. Oke, mari kita baca studi kasus yang kedua. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Ibu siapa namanya? Menurut Ibu Nisa, apakah Ibu Nisa setuju dengan tindakan Pak Seno? Apakah Ibu Hairun Nisa setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengajak dia maju ke depan, menunjuk hidungnya, kelas tertawa. Setuju atau tidak? Mengapa alasannya? Ya, silakan. Setiap anak-anak tuh memiliki kemampuan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang anaknya sekali lihat sudah bisa jawab dan PD-nya luar biasa. Dan ada juga anak yang sudah luar biasa bisa menjawab, tapi di situ tadi ada yang gugup, sudah dari pertanyaan sudah gugup, langsung buyar dan langsung gagap. Nah, kalau langsung dihukum maju ke depan ditunjuk, lu nggak setuju Pak? Setidaknya diberi kesempatan dan tenangkan kawan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hermesa. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Ibu Pak Rudi deh. Itu yang digawi Pak Seno itu arahnya hukuman kah atau konsekuensi kah kira-kira? Ada 2 pilihan, hukuman kah, konsekuensi kah? Kalau menurut Pak Seno hukuman. Itu namanya hukuman malah. Iya. Karena Dia anak itu tidak dapat mengerjakan matematika. Ketika gurunya menjelaskan dia tidak memperhatikannya. Itu aja. Ya, lalu dia dihukum. terima kasih Pak Rudi. Iya. Jadi di sini yang dilakukan oleh Pak Seno itu sebetulnya adalah sebuah hukuman ya. Konsekuensi beda lagi. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. 3 hal ini ini bagi ulun semalam ini adalah hal baru ulun mendengar. Ulun hanya saja mendengar konsekuensi, ulun hanya saja pula mendengar restitusi. Kalau hukuman sudah rancang.
Jadi ada tabel di sini untuk ada terbagi dua dulu, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi ini adalah yang membuat orang menjadi gagal, ini adalah yang membuat orang menjadi berhasil. Yang membuat orang menjadi gagal itu adalah hukuman. Ya. Yang membuat orang berhasil itu adalah yang namanya disiplin. Ya. Yang disiplin tadi yang kita amani bersama, disiplin adalah melakukan segala hal dari dorongan dari dalam, yang sesuai dengan disiplin, sebetul-betul disiplin, bukan paksaan. Jika mereka melakukan hal itu yang tanpa paksaan tadi dari dalam diri mereka, maka mereka menjadi orang yang berhasil atau sukses. Disiplin terbagi dua, ada sanksi dan atau konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Dua hal ini ciri sebagai identitas yang berhasil. Kita lihat masing-masing. Untuk yang hukuman, cirinya itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Harus terjadi, kan rolling lapangan dan lain sebagainya, itu sakit tuh. Kalau konsekuensi sesuatu itu terjadi, ya harus terjadi aja. Terus yang kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Oke, masih abu-abu nih kayaknya restitusi dengan konsekuensi. Yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kalau yang namanya hukuman itu bebekas sampai seumuran bahkan. Ulun ingat apa yang pengalaman terdahulu begitu, membekas. Iya. Kalau yang sanksi itu tidak nyaman juga, tapi waktunya kada panjang, pendek ya. Uyuh 1 mat kah? Nah, 1 mat seminggu hilang. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang, malah bertolak belakang. Jadi ketika kita ada kesalahan murid, kita gawi restitusi, itu bahkan malah membuat dia menjadi yang berhasil. Ingat dia perbuatan gurunya sampai gonol. Oh, kayak ini harusnya mereka jadi ingat. Itu kalau restitusi. Baik, kalau ini hukuman korban mendapatkan keadilan yang jadi korban gitu ya. Kalau di sini korban bisa diabaikan, kalau di sini korban mendapatkan ganti gitu ya. Berikutnya murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau yang sanksi atau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau yang hukuman tuh sakit, kalau ini kada nyaman hati. Kalau yang restitusi itu muridnya sudah salah, tapi dia mendapatkan penguatan. Nah, gimana bentuk penguatannya ada. Kalau yang hukuman, perilaku pasif dan agresif meningkat dalam diri murid. Dia makin pasif, agresif itu makin kuat di bagian tertentu yang meningkat. Kalau sanksi atau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi, masalahnya tadi menjadi dapat terpecahkan. Terakhir, untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ulun takut kalau bapak itu ketakutannya. Jadi walaupun kita hukum kayak baja, digawinya kadang kuat. Kenapa ya? Kada ada membekas, kada ada artinya kita berhukuman. Itu kalau hukuman. Tapi kalau yang ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ada pengawasan tindak lanjutnya. Tapi kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku berikutnya. Gitu. Baik, melanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini masih banyak nih ya yang harus kita di sini nih. Untuk hukuman, dia bilang peraturannya adalah kamu harus. Peraturannya adalah datang ke sekolahan pukul 8. Maka karena kamu telat, kamu harus. Nah, kayak gitu. Kalau ini apa gerak peraturannya? Kawalah kamu melakukannya. Terima kasih hukum kawal. Tapi kalau ini apa geraknya kamu yakini? Oke. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kenapa gerak kamu terlambat, nak? Oke, aku ada masalah tuh nantinya. Nah, masalahnya itu yang kita pecahkan. Itu untuk restitusi. Kalau yang hukuman, murid akan membenci. Timbul ibadah dia dapat hukuman, dia sarik, dia benci. Kalau ini murid akan menghormati, kalau ini murid akan menghormati diri dia sendiri. Kalau ini dia akan menghormati peraturan. Kalau ini dia akan menghormati diri dia dan orang lain. Bedanya luar biasa ya. Negatif, netral, positif. Kalau ini awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas sikap. Nah, itu hukuman. Yang mana kita banyak nanti. Lakukan apa yang saya katakan. Gawin apa nang jar ibu. Gitu. Kalau ini awas sikap lah. Gitu kan. Kalau ini apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gerak? Kenapa gerak kamu kayak itu nak? Kenapa gerak kamu terlambat nak? Nah, itu mencari solusi itu, cari solusi dia.
Ini paksaan, ini stimulus respon, itu adalah kontrol. Ini mendorong menyalahkan diri, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Ini malah restitusi yang membuat orang atau anak bisa membuat dirinya punya alasan dari dalam diri, motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri yang restitusi. Ini diri buruk, itu diri baik, itu diri kuat, ya kan? Ini sampai baiknya itu menjadi malah lebih semakin kuat kalau yang restitusi. Oke, melanjutkan. Oke, next aja. Nah, di sini sekarang kita kenali dulu hukuman lawan konsekuensi. Ada dua hal di sini. Mari kita kenali sama-sama melalui studi ini. Tarang. Luar biasa mendesain PPT ini. Bentar. Nah, baik. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat datang ke sekolah, itu menurut Ibu Heriah hukumankah, konsekuensi kah? Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat menurut Ibu Heriah hukumankah, konsekuensi kah atau sanksi kah? Mana kira-kira dari Ibu Heriah? Ini ya, hukumannya apa ini ya? Oke, hukuman ya. Oke, kita klik. Tarap. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Non korbi hukumankah, sanksi kan? Sanksi ya. Oke. Tarap. Berarti itu hukuman. Jadi kita akan sambil duit. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bersihin meja tuh nong bakasi kamu coreti. Menurut Ibu Isah, hukumankah, sanksi kah? Menyuruhnya membersihi coretan bakasinya. Sanksi. Taram. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kan masker push up. Oke, menurut Bu Mega apa kira-kira? Push up. Hukumannya. Menyakitkan Bang Ibu. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, mencoreti buku kawan, gantiakan. Nah, menurut Ibu Hairun, hukumankah, sanksi kah? Sanksi. Oke. Nah, iya betul. Ada anak belum baca lah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol lawan kawan. Kepandiran berjemur. Menurut Ibu Beja, sanksi kah, konsekuensi kah? Ada yang ada. Hukuman ya? Oke. Betul ternyata. Murid diminta bertelanjang kaki, kada bersandal atau kada bersepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ikam karena kada bersepatu hitam, ikam harus sebab apa gitu? Oke. Menurut kita apa ya, hukuman kah, sanksi kira-kira? Sanksi hukuman nih? Oh, cap cip cup. Apa kira? Hukuman ya? Oke. Nah. Oke. Berdiri depan kelas sambil angkat kaki satu karena ada orang jawab pertanyaan. Sanksi kah, hukuman kah? Hukuman. Udah mulai tarang berarti nih upinnya. Nah, lamun sakit hukuman berarti. Ya kan? Lamun ada nang dia gawi timbal baliknya atas yang dia kerjakan, itu jatuhnya ke konsekuensi, ke sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, bersihin aja kan. Itu adalah, nah bukanlah ada tarang. Alhamdulillah. Oke, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ika melambat datang ke sekolah 10 menit. Oke, Ika harus istirahat naik 10 menit. Itu sanksi apa hukuman kira-kira? Buka jam. Iya, udah diuliknya. Sanksi ya. Oke, jadi karena Ibu Erun ya lah terlambat datang. Itu hari kita memberikan hukuman. Tapi kalau restitusi apa gedangmu jadi bentar lambat tadi gitu kan. Nah, gitu.
sekira ibunya semakin kuat. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerdarai teman saat bermain di lapangan. Suruh duduk di bangku di pinggir karena ini tuh olahraga itu mencerdarai orang. Kira-kira sanksi apa hukumannya? Sanksi ya? Nah, bujur aja ya, alhamdulillah. Tuh. Terlambat hadir di belajar 15 menit dan diminta tinggal 15 menit. Mana nih? Sanksi juga ya? Iya. 15 juga. Nah. Ada lagi lah. Ada lagi. Lari keliling lapangan basket 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa kira PJOK? Sanksi kah hukuman kan ya? Sanksi. Wow. Nah, lain Bang? Hukuman. Sanksi. Karena belajar olahraga. Karena belajar olahraga. Wajar. Lawan pelajaran kita suruh buka. Salah. Mau belajar olahraga kan kamu terlambat. Lawan pelajaran Bapak suruh lari itu olahraga sebenarnya. Itu sebujurnya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman sanksi nih. Hukuman. Iya. Mau mematahkan pensil, ya biarkan mana. Gitu. Oke, 12 dari 14 luar biasa. Tahu tangan tuh kita semua. 12 dari 14. Sudah mulai ada ya perbedaan hukuman lawan sanksi tadi. Tapi restitusi belum. Nah, kan yang lebih baik tadi restitusi sebetulnya. Tapi kalau si hukuman itu membuat anak menjadi sakit kan, kalau konsekuensi dia menjadi adil. Lanjut. Oke. Apa yang akan dilakukan jika minta jawaban? Menurut Ibu Faiza, apa yang akan Ibu Faiza lakukan jika dalam sebuah acara syukuran ada kawan Bian memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Syukuran Ibu Faiza. Ibu Faiza bersalamatan di rumah. Betul ada kawan, ada ulun tersinggul gelas. Masya Allah minta maaf Bu Faiza, belum gantiin nah apakah Bu Faiza hakun menerima pembayar dari ulun atau tidak? Tidak. Oke. Bagaimana jika Ibu Mega hendak perjalanan kawan ya kan, sudah janji ketemu dengan teman. Namun ternyata teman Bian sudah memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Ibu Mega akan meminta kawan Bian membayari taksi menuju ke tempat situ? Taksi Bian? Karena Ikam bobo berencana, aku tolong ke sana, Ikam bayar taksiku. Apakah Ibu Mega melakukan hal itu apa enggak? Ada ya. Baik. Nah, ini ceritanya Ibu Heria menjadi bos ya kan. Pegawai Ibu Heria membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai Ibu Heria menawarkan diri untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Pian sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Dia melakukan kesalahan, rugi warung Pian. Lalu ujar pegawai, ulun hakunja pegawai lembur nah terus dibayari. Hakunlah Pian, ulun pegawai lembur terus dibayar. Pian hakuni lah. Oke, hakuni. Konsekuensinya. Oke. Jadi sebetulnya yang kita bahas dari tadi adalah konsekuensi kah? Kadang kebanyakan dari kita merasakan nyaman. Padahal kenapa kita kadang membiarkan orang lain memperbaiki diri dia sendiri daripada dia merasa bersalah? Kita kebanyakan kerusakan diganti Pak Jamal gelas tuh seapa harganya? Pada dalam hati, wah itu gelas kesayanganku. Kayak itu kalau padahal ulunnya enak menghargai diri ulun seorang aja. Aku yang salah Bu Pajai, ulun ganti genah jangan gin. Ulun enak memperbaiki diri ulun, cuman kadang kebiasaan ada orang Banjar kadang gin. Padahal sebujurnya kita mengkada usaha gitu itu sebujurnya kita kurang pas sebujurnya. Ini si anak si kita ada menyuruh ya ganti ada si ulun seorang hendak membayari. Jadi angka baiknya sebujurnya ketika ulun hendak menghargai diri ulun karena ulun sudah memecahkan gelas pian. Ulun menghargai diri ulun sendiri ketika ulun sudah melakukan itu ulun hendak melakukan sesuatu nih. Ulun bayarilah lupa aja, ulun gantilah ulun gelasnya lupa aja. Ada baiknya tuh terima aja karena kita ada menyuruh gitu.
itu sebetulnya bentuk orang lain menghargai diri dia. Jangan kita istilahnya kita biasakan nang itu menjadi hal yang sepele. Itu adalah kada. Karena itu hal kecil. Tapi sampai guna ulun hancur rumah pian, ulun ganti lah. Nah itu kada aja lah. Beda pada ya kan. Nah kayak ini hanyar kita aja. Kamu sudah rugi warungku, hanyar kita hakun. Ini karena guna. Nang tadi we sahara gagalas. Nah ini sebujurnya itu adalah bentuk orang untuk memperbaiki diri dia. Dia tuh ciri orang yang sudah memiliki disiplin positif sebetulnya. Mau mengganti rugi atas dorongan diri sendiri. Jangan kita kalah, jangan kita tutup-tutupi, jangan kita halang-halangi. Ada anak itu dia di dalam kelas melakukan hal yang lain. Kalau saya gitu bapak aja. Nah itu tuh yang sebujurnya kita harus pelan-pelan kita rubah bagaimana. Oke, lanjut ke sini. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan pian lakukan? Menunjukkan kesalahannya, memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid pian akan kesalahan yang sama. Udah awas, kamu semalam kayak itu juga, kamu semalam pada turun juga, atau bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kada kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Di antara ini yang mana yang biasa kita lakukan? Amun anak-anak kita tak salah itu. Amun ulun biasanya ulun gawi mana ya? Jawab masing-masing dalam hati ya. Oke, nanti ada sambungannya. Oke, bagaimana sebaiknya respon kita bila murid kita melakukan sebuah kesalahan? Oke, sebaiknya ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, hal yang paling baik kita lakukan hukuman, sanksi, atau restitusi adalah yang terbaik adalah restitusi sebetulnya, gitu ya. Di restitusi ada yang terbaik. Seperti apa itu? Nanti masih di ujung. Baik, peraturan atau keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oke, Prodi, kenapa kita harus pakai helm ketika sepeda motor? Mengurangi cedera. Oke. Nah, kedua takutan fisik, takutan ditilang. Oke, itu dua alasan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita punya aturan pakai masker, cuci tangan? Mengapa kira-kira? Pertama aturan. Yang kedua, mencegah penyakit, penurunan penyakit, ya kan? Oke. Jadi sebetulnya yang nomor 1, nomor 2, memakai helm, mencuci tangan itu adalah sebuah aturan. Yang pas itu adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan itu membuat kita lebih mantap lagi. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Itu biar selamat. Jadi keselamatan itulah yang sebetulnya keyakinan, yang kita yakin dalam hati. Jadi orang yang punya keyakinan hendak selamat itu pakai helm, pakai SIM, kendaraannya hati-hati. Nah kayak itu kan, itu ciri orang yang punya keyakinan. Tapi ketika orang dalam kepalanya adalah peraturan aja, aku pakai helm karena beresiko dan lain sebagainya. Nah itu yang sebetulnya kita, yang lo ngajak ke kelas nih. Di kelas itu kan ada peraturan ke keyakinan kan. Sebaiknya adalah keyakinan bersama-sama. Karena apa? Karena jika sudah keyakinan yang kita terapkan di sekolahan, di dalam kelas, maka seberataan murid itu merasa nyaman melaksanakannya. Misal berbicara positif, itu keyakinan kita dalam kelas, bukan peraturan tuh. Misal menghargai teman, itu adalah salah satu keyakinan tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan biar kita bisa berbicara yang baik, seperti itu. Jadi mari sama-sama kita membuat sebuah keyakinan, bukan peraturan ya. Keyakinan itu dihasilkan dari beberapa saat. Contohnya, kita di kelas ini Bapak mau, pas kita awal pertemuan ya, Bapak mau bikin sebuah kesepakatan lawan kalian. Oke, si A hendak apa, si B hendak apa, si C hendak apa. Nah lain-lain tuh, macam-macam tuh di mana keluar tuh. Kebanyakan yang mereka sampaikan adalah bentuk peraturan. Kita simpulkan, oh itu namanya saling menghargai gitu. Misalnya nih, Pak jangan bebandir saat pian bebandir, jangan menyela. Pak bicara jangan nyari-nyari, itu ada sebuah peraturan sebetulnya. Jangan gitu. Tapi kalau keyakinannya adalah yuk kita saling menghargai, itu sebuah keyakinan namanya. Jadi keyakinan itu lebih umum Bapak Ibu lah. Baik, berikutnya
kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia, kita sebagai manusia punya 5 butir kebutuhan yang mendasari perbuatan kita. Contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Siapa 2A di sini? Ibu Hermisa. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di Doni ini memaksa kawan minta bekal kamu dengan paksaan. Apa yang akan Bian lakukan sebagai guru di saat itu? Oke, kira apa ya, Bu Faiza? Jika Rizky kayak itu memaksa minta makan kawan, apa yang akan Ibu Faiza lakukan kira-kira? Oke, beri pengertian kepada Rizky gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Baik. Jadi sebaiknya yang harus kita lakukan adalah kita cari tahu si Rizky atau si Doni tadi melakukan hal itu kenapa, gerak alasannya. Karena sejujurnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Apakah Rizky meminta makan bekal itu karena Rizky atau Doni tadi ya kelaparan? Kalau karena kelaparan, berarti alasan dia melakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dia bertahan hidup. Gitu. Jadi semua perilaku itu ada alasannya. Atau yang kedua, untuk kekuasaan. Apakah Rizky memaksa itu atau Doni memaksa itu karena si Doni ingin ditakuti oleh kawanannya, cuma harus jaga. Jika itu alasannya, berarti dia tuh sebetulnya sedang memerlukan sebuah kekuasaan. Maka bukan kayak itu caranya. Untuk beri kekuasaan nih Bapak Ibu, beri kasih kepercayaan, kamu jadi ini, itu cara melampiaskan dia. Atau apakah karena dia ingin kasih sayang atau rasa diterima, karena dia kadang punya makan dan lain sebagainya, kadang membawa, lalu dia memaksa punya kawannya ingin diperhatikan. Apakah itu alasan dia? Ini apa ya, ulun paksa, ini takutan, atau ini tuh jadi memperhatikan non ulun, atau ketika ulun memaksa minta lawan kawan, Pak Jama jadi menangguru ulun baik, Pian jadi memperhatikan ulun baik, Pian jadi mandiri ulun. Apakah itu yang diinginkan? Kalau itu alasan dia, berarti dia kekurangan kasih sayang sebetulnya. Ataukah untuk kesenangan? Takurih dia, iseng dia baik, gawe itu biar rame. Nah itu berarti dia perlu sesuatu yang happy sebetulnya. Atau karena ingin kebebasan. Muyak ulun pae di rumah dibawakan mama bekal itu aja hari-hari. Muyak ulun pae, hendak nang lain. Makanya memaksakan kawan. Itu karena dia ingin bebas sebetulnya. Ada 5 kebutuhan dasar. Jika kita kenal yang mana yang diinginkan anak-anak kita, maka kita mudah mengarahkan. Begitu. Jadi tujuannya mengenali kebutuhan dasar itu adalah agar kita mengenali apa yang mereka inginkan. Ketika anak berbuat salah, ada serta-merta hukum, ada. Cari tahu alasannya dulu. Kenapa kenapa kamu nak? Yang mana yang dia perlukan? Ketika dia perlu sesuatu yang itu, kita bisa mengarahkannya. Jadi 5 kebutuhan dasar tuh. 1 untuk bertahan hidup, 2 untuk kekuasaan, untuk kasih sayang, untuk kesenangan, untuk kebebasan. Yang mana di antara 5 itu yang perlu. Kita ada anak dia. Kita melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Nah, yang mana yang kita perlukan di antara 5 ini pasti ada. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis, yaitu untuk misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis seperti dari reproduksi termasuk kebutuhan panjang ya. Kasih sayang adalah kebutuhan untuk keinginan terhubung dengan orang lain, ini pengertian aja. Baik. Lalu kekuasaan iya, kebebasan juga iya. Ini ciri-cirinya nih. Kalau kekuasaan, kalau anak tuh perlu sebuah kekuasaan, maka cirinya adalah dia itu bisa membuat pencapaian, dia itu kompeten, dia itu ingin diakui, ingin dihormati. Itu ciri anak yang ingin sebuah kekuasaan. Ciri anak yang ingin bebas adalah mereka tuh banyak bergerak, mereka suka mencoba, mereka kadang terpengaruh orang lain. Atau ciri anak yang perlu kesenangan, ketika dia salah ya, maka dia akan tuh menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Itu ciri-cirinya aja. Oke. Sekarang mari kita coba lagi yang kayak tadi. Nah, ini tak, cari.
Mari kita baca bersama-sama. Ya, nanti masing-masing bergantian menjawab juga. Ibu Esa, lentok kan sudah? Bawa minum, Bu Esa. Bawa minum, bawa makan wadah ya. Ini kita baca. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas. Silakan ambil, kita kesepakatannya boleh sambil makan minum. Silakan keripiknya diedarkan juga nggak apa-apa. Ya, keripiknya diedarkan juga nggak apa-apa. Jadi sambil bang, saya mengerutuk ini nah kita nah. Nah, silakan. Mau bina karas sambil dilumbu-lumbuan kan? Dilumbu sambil lama. Ini berikan Anda. Oke, lanjut ya. Baik, kita lihat. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Tindakan itu membuat gurunya, Bu Ani, bingung. Seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Oke, jawaban yang pertama, ujar Bimo, ulun senang main kejar-kejaran dengan ibu, seru, kata Bimo. Nah, kira-kira mau jawaban Bimo seperti itu, yang Bimo perlukan apakah sebuah kekuasaan, sebuah kasih sayang, sebuah kebebasan, atau sebuah kesenangan? Ulun senang main kejar-kejaran ibu, seru aja. Oke, senang ya kira-kira ya. Nah, bujur. Itu ada masalah ya, ada jawabannya. Masalah sama. Tapi jawaban Bimo ternyata, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu sayang lawan aku. Itu jawaban Bimo. Apakah Bimo sedang mencari kesenangan, kekuasaan, kebebasan, atau kasih sayang? Iya. Iya, mencari perhatian ibunya kan. Aku hebat, ujar Bimo. Bisa bikin ibu kejar aku. Itu apa yang sedang dia cari sebetulnya? Ayo, menurut ibu Esa mana nih? Kesenangan, cinta kasih, kekuasaan, atau kebebasan? Aku hebat loh, bisa membuat ibu menyayangi aku. Apa yang dia inginkan sebetulnya? Kesenangan, Bu Esa. Kesenangan, oke. Ternyata dia sedang mencari kekuasaan. Betul, dia berkuasa berarti, oh si Bimo ini anak kekuasaan. Berarti dia apa ya di kelas ya? Berikan sebuah kepercayaan kepada Bimo. Gitu. Nih, aku bosan Bu belajar mewarnai terus dalam kelas. Berarti apa yang Bimo inginkan sebetulnya? Iya, kebebasan. Oke, terakhir, oh sudah. Nah, ini ada lagi nih. Dinda, seorang anak kelas 3, Ibu Mega berarti nih. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, benci pada Ibu Mega, gurunya. Menurut Pia, kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Padahal mamanya kayak itu. Dia tuh sangit lawan gurunya, sangit benci lawan Ibu Mega karena Ibu Mega menangati jawabannya kenapa karena Ibu guru bilang begini. Lalu apa yang kira Ibu Mega yang sedang dicari oleh si Dinda? Senangan ya. Oke. Kan seru jadinya kalau nyanyi gitu kan. Berarti dia tuh perlu kesenangan tuh kalau dia. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru, katanya si Dinda ini. Jadi dia bernyanyi biar ibu tuh melihatinya. Oke. Tapi ternyata ibunya kada melihati. Ibunya malah menegur bela-bela menangis sangit dengan ibunya. Lalu jawabannya ibunya cuek aja nih ya lah. Jadinya ibu guru tidak menyapaku hari ini Mama Ai. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Jadi kira-kira apa yang sedang dia inginkan? Ini ya. Oke, dia minta perhatian gitu ya. Berikutnya jawabannya lagi nih. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuk teman-temanku di depan kelas. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini loh gambar Dinda. Tawaan kawan-kawannya itu kan. Sangit dia dengan guru. Karena itu alasannya. Itu kira-kira apa yang dia sedang perlukan ya kalau jawabannya seperti ini. Aku sebel gambarku kada rapi, malah ibu guru tampayakan di hadapan kawanan. Itu apa yang sedang dia perlukan? Sayang ya. Oke. Ternyata iya. Karena ketika buku gambarnya ditampaykan, oh harus jangan gue, jangan. Jangan lah.
Aku bosan Mai, masa belajarnya kayak itu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti apa yang sedang dia perlukan nih? Dia perlu sebuah kebebasan. Oke, betul sekali. Adakah lagi? Nah, oke ada. Nih, masih banyaknya ini terakhir. Nah ini tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkan dia menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir dengan baik. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, maka jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru Bu Ai, Maai. Maka Dimas ternyata sedang kesenangan. Iya. Itu jawaban Dimas. Lain lagi, bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu yang apa dia inginkan kira-kira. Kebebasan ya Bria. Ternyata dengan teman-teman sungguh sayang gue, beramian kawan-kawanan. Aku bangga Maai bisa menyetir, keren. Apa yang sedang dia inginkan ya ketika nyetir mobil? Penguasaannya. Oke, betul. Merasa dirinya gitu kan, bisa. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Pun bisa menyetir. Bebas berarti. Iya, betul sekali. Nah, oke, ini ulun skip aja ya. Nah, ini panjang soalnya tuh. Baik, kita akan lanjutkan PPT-nya. Nah, ini 5 posisi kontrol yang memang harus kita miliki sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah seorang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, seorang teman. Yang keempat, seorang pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kita pasti berada di salah satu dari 5 ini. Ya, apakah kita sebagai guru seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah? Apa kita seorang teman, pemantau, atau manajer? Mari kita lihat masing-masing diri kita. Yang terbaik tentunya adalah manajer, Bapak Ibu ya. Baik. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum, jika guru itu adalah kontrolnya sebagai penghukum, dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu. Atau kata-kata lain, kamu selalu aja yang salah, ikam terus yang salah. Itu kalau penghukum. Yang ketiga, pasti selalu ikam yang terakhir selesai. Itu penghukum. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran dapat berhasil, yaitu pakai caranya. Itu guru dengan posisi penghukum. Oke. Yang kedua, nanti kita yang mana kita lihat ya. Posisi rasa bersalah. Pada posisi ini, jika guru itu mengambil kontrol pembuat rasa bersalah, maka guru biasanya bersuara lebih lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa kada nyaman, membuat orang lain bersalah atau rendah diri. Kata-katanya yang keluar dari mulutnya dengan lembut tapi sakit seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan Pian. Berapa kali coba Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat yang kayak ini? Itu membuat rasa bersalah. Posisi murid pada saat ini dia memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid kita akan merasa kada berharga. Murid kita akan merasa telah mengecewakan orang lain yang ada sekelilingnya. Jika kita ngambil posisi kontrol bersalah ketika murid membuat masalah. Yang ketiga, jika kita sebagai teman, maka guru tidak akan menyakiti muridnya. Namun tetap berupaya mengontrol muridnya. Ini mulai baik sudah. Nah kayak kawan, mendekati secara kawan ya kan. Posisi teman. Jadi pada guru yang ambil posisi kontrol sebagai teman, ada baik, ada buruk juga. Kata-kata yang biasa dia lakukan adalah, ayo bantulah demi bapak, nah kasih kawani bapak. Oke. Atau kata-kata guru lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ingat kada yang bapak gawe kesan ikam selama ini. Ayo gani bapak nah. Ayo
Dengarkan Bapak hari ini di kelas nah, berdiaman nah. Bapak, dengarkan Bapak, ayo Pak gitu. Ya sudah, kali ini kada Bapak. Nanti Ibu bantu bereskan, itu biasanya. Tapi hal negatifnya ada. Ketika kita mengambil kontrol sebagai teman, maka murid apa nih? Maka bila suatu saat guru itu kada membantu muridnya, maka dia akan merasa kecewa. Ujarnya, ulun pikir kita bakawan, ulun pikir kita bestie, ternyata lain. Ketika kita menolak sekali, nang dia kehendaki, murid merasa dikecewakan, bahkan kada mau lagi berusaha jika kita menolak dia. Kalau kita ngambil kontrol sebagai teman. Lalu ada juga murid tergantung lawan kita. Lamun kada guru itu kelakuannya kenapa dikontrol misalnya. Itu berarti ciri kalau gurunya mengambil kontrol sebagai teman, kebanyakan sebagai teman. Berikutnya lagi, sebagai pemantau, pengawas. Posisi pemantau itu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kata-katanya, peraturannya apa gerak nak? Atau keyakinan kelas kita apa gerak nak? Apa geraknya ikam melakukan nak? Atau sanksi apa gerak? Konsekuensinya apa gerak? Amun ikam terlambat nak? Begitu. Itu kontrol sebagai pemantau. Oke. Seorang pemantau akan sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip atau catatan atau daftar, atau pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahan dia sendiri. Seorang manajer dapat memiliki keterampilan di posisi teman atau memantau, atau dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi seorang manajer dia itu bisa jadi turun ke teman, bisa jadi bilang turun ke pemantau, tapi bisa juga naik ke kontrol manajer. Nah itu seorang manajer. Biasanya kata-katanya adalah apa gerak nak yang kita yakini di kelas kita. Kita saling menghargai. Kalau nak inggih Pak Ai. Lanjut. Apa gerak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, apa yang akan kamu hal apa yang menunjukkan apa tentang dirimu? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau ini nyamannya. Jika ikam berbuat seperti menjaga kenyamanan, nah maka ikam jadi orang seperti apa gerak enaknya gitu. Jadi orang yang bersih, jadi orang yang kau menghargai orang lain, gitu ya. Oke. Sekarang di sini ada tayangan sedikit. Mari kita sama-sama saksikan ya. Sebentar, suaranya kedengaran ya. Mudah-mudahan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya. Oke, lampu kah? Ciklik kah? Ya kita lihat nanti yang guru dia lakukan betulkah katakan. Sama aja ajarnya lah, kita bilangnya lah. Oke. Nanti kita bahas video ini. Jadi Bapak Ibu, video ini sebelum tuh masih nyala ya, adalah salah satu cara seorang guru untuk membuat anak yang salah tapi dirinya semakin kuat, yaitu restitusi. Jadi sebetulnya guru yang melakukan restitusi anak ini kita lihat, tapi kenapa ada yang mengganjal di hati kita? Kita makan dulu melihatnya. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini salah satu contoh restitusi yang digawinya. Ada 3 langkah sebetulnya yang dikerjakan oleh guru ini. Coba sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lapangan Iya, betul sekali. Terima kasih Yasmin sudah bersedia mendatangi Bapak. Yasmin apa kabar? ini disetting ya jawabannya. Yasmin sedang sehat. Tapi sepertinya ada yang mengganjal ya. Bisa saya menceritakan? Bapak dengar tadi ada sesuatu yang terjadi di kelas. Iya Pak, tadi ketika saya istirahat, saya menumpahkan air di atas buku catatan saya Pak. Padahal kan buku catatan itu buku catatan saya pakai lah, dan itu saya jaga dengan baik, dan tulisannya pun saya rapikan. Lagian kan kita punya aturan makan dan minum tidak boleh dicampur Pak. Betul sekali Yasmin. Lalu kemudian? Ya saya marah dong Pak. Ya sih, Bapak juga tentu akan merasa marah jika ada barang kesayangan Bapak ataupun buku catatan Bapak yang dirusak oleh orang lain. Lalu, apa yang Yasmin lakukan setelahnya? Ya saya langsung ambil buku catatan dia Pak, dan mengambil beberapa kertas yang ada di dalam bukunya. Biar adil kan Pak, masa gara-gara dia buku saya yang jadi korbannya. Iya sih nak, betul sekali. Menuntut sebuah keadilan memang bukan hal yang salah. Untung kamu hanya merobek ya, kamu tidak melukai fisiknya. Iya Pak, saya masih bisa bersabar. Padahal kakak ini ingin sekali menarik rambutnya. Untung saya tidak melakukannya. Syukurlah kamu sudah bisa bersabar dan tidak melakukannya. Iya Pak. Nah sekarang, mari kita lihat kembali perbuatan kamu yang merobek buku Caca. Menurut kamu, apakah perbuatan itu sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas kita? Tidak sesuai Pak. Baik, kalau tidak sesuai, menurut kamu bagaimana yang seharusnya? Saya sebaiknya harus lebih bersabar Pak, dan memaafkan teman saya. Lalu, kira-kira apa yang akan terjadi jika Yasmin bisa melakukan hal itu? Tentunya saya tidak akan ada berada di sini Pak, dan mungkin Caca akan lebih baik untuk berteman dengan saya. Kita mungkin akan bisa melakukan suatu hari nanti Pak. Setuju sekali Bapak dengan pendapat kamu yang tadi. Menurut kamu, bagaimana rasanya jika hal tersebut dapat terjadi? Ya senang dong Pak, mempunyai teman yang saya menghargai. Itu salah satu bentuk restitusi yang disetting. Selainnya di sini ada video dengan Rizky, ini natural, tanpa settingan ketika ada masalah. Tapi itu panjang karena mengarahkan Rizky biar jawabannya itu masuk ke restitusi itu lumayan. Ya Pak, kita bertakon itu dia. Karena hari hujan nih Pak, jadi kadang mendengar mungkin dia. Nah jadi ini panjang nih, sisanya dengan Rizky ya. Ini yang natural nih. Jadi ketika gawe ini sebuting yang disetting, sebuting yang natural dengan Rizky. Oke, itu salah satu restitusi. Oke, sekarang kita amati baik-baik, Bapak Ibu. Nah, dalam sebuah segitiga restitusi, tujuan restitusi itu adalah untuk membuat anak menjadi pribadi yang lebih kuat.
ketika kita menemui kesalahan anak murid kita, ada 3 hal yang kita bisa lakukan: menghukum, konsekuensi, atau restitusi. Dan yang terbaik adalah sebuah restitusi namanya. Ada tahapan untuk melakukan restitusi. Restitusi tadi, dirunut tadi, adalah sebuah perbuatan atau tindakan kita yang bisa membuat anak kita ketika sudah salah, dia kada semakin down, tapi dia semakin kuat. Salah bukan kita daunkan, bukan kita jatuhkan, tapi kita kuatkan, yaitu dengan namanya restitusi. Gitu ya. Ada tahapan yang membantu kita melakukan restitusi. Ulun yakin Bapak Ibu semua pasti sebetulnya sudah menggawi ini. Cuma kita nggak tahu namanya apa. Sekali ada ngarannya restitusi. Langkah-langkahnya pun 3 sebetulnya di sini. Ulun yakin pula pasti di antara kita menggawi paling kada sebuting nyata ada di antara langkah-langkah ini. Nah, ini namanya. Jadi ketika kita ada masalah, kita nyaman mengatasi dengan 3 langkah ini. Langkah yang pertama itu adalah namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini penjelasannya satu persatu. Menstabilkan identitas itu yang pertama. Seperti dalam video tadi adalah kita takoni anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara-cara yang dengan mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu kada apa-apa, Nay. Bukan berarti kita menyuruh buat salah ya, niatnya. Tidak ada manusia yang sempurna, jujur. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, Nak. Dan lain-lain gitu. Ini adalah untuk membuat kita menerima dia. Ketika seseorang sudah diterima, ini yang ngajak curcol nih, curhat dengan kawan-kawannya nih. Ketika jawaban kawan tuh sudah, waduh, ini ternyata mendengarkan aku, maka kita pakai satu nyaman. Tapi ketika jawaban kita sudah, waduh, kenapa salah kayak itu, Nay? Maka anak tuh bukan terbuka, malah semakin tertutup dia. Jadi masalahnya kadang akan selesai. Jadi alangkah baiknya kita stabilkan dulu identitasnya. Kita terima dulu dia dengan cara meyakinkan seperti itu. Ada apa-apa, Nay, salah ge, ya ada apa-apa. Bapak gini pernah kayak itu juga. Bapak gini pernah boleh salah juga. Itu membuat dia stabil identitasnya, membuat dia kita terima. Tapi suaranya pasti masih tinggi dong, emosi minimal dia mau bergeser. Itu yang pertama langkahnya. Langkah yang kedua setelah dia merasa diterima adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan dia salah, nak ajar guru yang tadi sama aja, berarti gurunya kayak itu aja. Oh enggak, kita bukan berarti mengiyakan kesalahannya, tidak. Kita baca dulu. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki tujuan. Biasanya guru akan menyuruh anak untuk menghentikan sikapnya yang tidak baik. Tapi menurut teori kontrol, langsung seperti itu kada manjur. Dia salah, ampih nak, ampih cukup, itu kada manjur sebetulnya. Sebetulnya tujuan guru memvalidasi tindakan salah itu menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik perilaku muridnya. Misalnya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Atau pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga darimu. Atau yang tadi, yang si Yasmin bukunya Kanabanya tadi, kita bilang seperti itu di bukunya. Melindungi atau membela diri itu adalah hal yang baik. Nah, kita bukan bilang perilakunya baik, merobek, tidak. Kita bilang membela diri. Bujur, membela diri itu baik sebenarnya. Jadi dengan cara seperti itu, oh Bapak ternyata ada di pihak ulun. Nah, mulai situ banyak yang mengatakan penelitian bahwa ketika kita sudah seperti itu, ya menerima kesalahan dia kebanyakan kada bakal membangkang, karena mungkin nyaring lagi suaranya. Ketika kita sudah menerima perilaku dia tuh kada mungkin malah menyaring atau malah bersarik-sarik dengan kita. Bahkan dia akan menuruti kehendak kita atau menuruti langkah-langkah kita. Itu langkah yang kedua. Langkah yang terakhir adalah setelah dia tahu sudah menyadari, maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Inilah pentingnya tadi kita buat keyakinan di kelas, yaitu seperti bicara baik, menjaga kenyamanan, memaafkan. Itu keyakinan yang kita sepakati sebetulnya.
Kita penting punya ini, jadi kita bisa membeli kakak. Nah, maka semalam kita sudah sepakat kita menjaga kenyamanan bersama atau kita saling menghargai, gitu kan? Nah, ini adalah ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai, yang tentunya nilai ini adalah nilai yang baik sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan bahwa ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa nak yang kita percaya di kelas? Apa gerak nak kita sepakati di kelas? Oh ini Pak kesepakatannya. Kita kan Pak kada boleh makan minum di kelas dan lain sebagainya. Apa nak nilai-nilai umum yang kita sepakati, dan masih banyak lagi. Terakhir, kamu akan jadi orang seperti apa nak kalau ikam kawan seperti ini? Makanya tadi Yasmin misalnya. Nah jika ikam mampu bersabar, kira-kira ikam sudah gonol jadi orang yang seperti apa nak? Nah maka anak akan membayangkan tuh, kita bantu dia berpikir, oh ternyata aku bersabar, aku bisa nakahi inilah, aku bisa banyak kawan lah. Dari situ si anak mulai sadar, oh ternyata lebih baik kalau ada masalah nantinya, aku harus bersabar. Itu tujuan dari restitusi, bukan malah menyalahkan. Nak, kenapa ikam merabit bukunya? Waduh, cari-cari ki, kada tuntung masalahnya. Bersih WC ujung-ujungnya, bersih kelas ujung-ujungnya masalah baru timbul. Dia kada merasa dihargai penghabisannya. Nah begitu. Inilah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Terima kasih sudah sampai di ujung pembahasan ulun. Adakah pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup? Atau ada yang ingin disampaikan tentang materi ini misalnya? Kenal orangnya. Oke. Hah, padahal ada diedit loh. Nah, memang dari sudut pandangnya kalau lah ini karena diedit, berarti nang di hadapannya juga nol. Adakah yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Gak ada ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bersedia menghadiri kegiatan aksi nyata ulun ini. Mudah-mudahan selain untuk kewajiban atau tuntutan tugas, yang lebih penting adalah biar dapat informasi baru tentang bagaimana cara mengatasi anak agar anak mencapai disiplin positif dan akhirnya menuju generasi emas 2045 gitu ya, yang mencapai profil pelajar Pancasila. Salah satunya dengan cara memvalidasi tindakan yang salah, lalu dengan tindakan segitiga restitusi, anak menjadi lebih kuat jika ada mengalami masalah. Seperti itu tujuan dari sosialisasi ini. Oke, terima kasih. Salihilap ulun. Oh ya, silakan. Oh ini konsekuensi. Betakun. Kemarin ulun pernah melakukan yang anak keliling. Di sini menceritakan itu termasuk hukuman. Padahal ulun mengartikan itu bukan hukuman. Kisahnya gini pelah. Kisah dulu. Anak tuh paling tiba-tiba ngamuk gara-gara apa ya, berebut main nah. Punya ada kesalahan yang mulai emosinya tuh kada terkontrol Pak. Ngamuknya main tentang meja, tentang kursi. Nah ulun ini Pak, sebelum ulun melakukan tindakan itu, ulun ini ada belajar di sama guru katanya. Anak itu tuh termasuk ciri-ciri yang Stephen Pak. Stephen tuh ada Stephen tuh kepanjangannya, cuma anak tuh bagian yang apa ya lah, kayak gitu ada bahasanya tuh yang menahan emosinya tuh nggak tahu mengontrol, jadi mainnya kayak di fisik kayak itu namanya nendang-nendang barang-barang di samping apa yang di dekatnya, itu kan kawan tendangnya tinggi pelampiasan. Jadi dia kawan ulun bila ada ketemu anak kayak ini baik bawa anaknya ke lapangan, suruh dia keliling sampai berkeringat, sampai perasaannya plong. Nah ulun tuh keingatan itu loh Pak, lalu anak ulun ini bawa ke lapangan, lu suruh keliling 3 kali putaran. Kayak apa Julon? Sudah berkeringat kah? Belum Bu mau lagi? Mau lagi Julon, keliling laginya. Sampai akhirnya Bu udah berkeringat Bu, uyuh Bu, uyuh mana pian malah yang lari ini lawan menahan emosi pian tadi Julon. Ulun anu gitu. Karena dulu Pak. Jadi tindakan ulun mengolahinya kayak itu tuh termasuk hukuman kah? Atau apa tadi? Konsekuensi. Ada tanggapan dari yang lain, sama tahu bisa menambahkan. Jadi
Jadi ceritanya di kelas ibu ada masalah si anak nih bergagah banget lah berebut sesuatu lalu menginjak-injak gitu ya. Lalu ibu keingatan pelajaran terdahulu bahwa anak ini mungkin ada teorinya dia tuh disuruh lari untuk mungkin melampiaskan lah tenaga dia yang lebihan gitu ya, atau kesalahan dia yang lebihan biar plong gitu ya. Oke, sama ada yang teori bokuriak di tengah pinggir pantai, bokuriak nyaring rasa plong hati bisa ada jalan kayak itu. Oke. Ada tanggapan yang lain, apakah ini tindakan ibu tadi menyuruh dia bokuling termasuk hukuman kah atau kada aja? Adakah tanggapan dari tadi dinalih ya? Apa kira-kira ibu yang terlebih? Kalau untuk sepintas malah memang hukuman. Sekilas kayak kita kada tahu kan? Kami kada tahu. Nah, ibu Nisa lagi mau hukum. Nah, kita kada tahu. Tapi ada kalau memang kan ada hyperaktif, kan macam-macam Pak. Itu kalau belum pernah melihat malah yang memang sesuai yang memang hukumannya itu bukan hukuman tapi memang pembelajarannya. Ya, itu kan memang harus mengeluarkan kayak yang tadi. Ya, mengeluarkan apa dialognya gitu ya. Sampai keringat. Yang kebiasaan itu malah ada melihat dibuat apa dimasukkan ke kamar malah dia sepuas-puasnya di sana kayak mendang apa pelariannya ke depan. Nah, kalau orang luar kan mereka itu hukuman kayak ini. Sebenarnya lebih baik yang kayak tadi kan daripada di dalam kamar. Nah, ada yang hukuman di dalam kamar tuh yang berat itu ada ibaratnya itu kan untuk dirinya sendiri. Baik. Ulun merasa ibu Meja punya pandangan yang berbeda. Silakan gimana? Tapi kalau keluarga normalnya katanya kan ada yang memang di dalam kelas itu apa anak yang memang hyperaktif itu memang dari kejiwaannya itu ada apa itu? Kayak penanggapinya. Oke, baik. Jadi nang tadi itu termasuk hukuman kah atau lain kah pertanyaannya kah? Sekilas ketika memang kada tahu itu kami sebut sebagai hukuman karena memang ternyata ibu Nisa sedang menghukum si anak nih. Oke. Tapi ternyata sebetulnya ibu Nisa ini punya alasan tertentu nih. Mbah nangka ini nyari tahu nah. Oleh sampai ini kada tahu, itu hukuman dalam hati ulun dah. Melihat cuman kada masalah aja sih. Oh gitu hukuman. Tapi biasanya ternyata ada alasan di baliknya gitu. Dan teori Pian itu teorinya mengatakan bahwa jika dia dilakukan seperti itu maka dia akan plong hatinya lalu dia bisa diajak bicara begitu kan. Ini langkah lain atau cara lain gitu ya untuk menyelesaikan masalah. Tapi Mbah Pian pendiri ada solusinya lah di situ dahulu. Nah, sudah yuk kak. Pas. Menyalurkan emosi ya. Gue jadi ketalan orang jiwa. Tapi solusi dari masalahnya yang dia berebut sampai terjadi hal itu Masalah yang akar masalah itu sudah tutup jadi belum pada tuntasnya kayak apa maksudnya kata-kata tuntasnya di situ. Dia kan berebut ya. Nah, dia berebut ya. Iya. Yang menuduh ini kada dipadain juga jangan lagi sampai membuat dia emosi ini. Anak ini orangnya kada kawan Dimosikan. emosi. Nah ini salah satu kawan Pian yang juga Tinggi ya emosinya ya. istimewa lah kawan Pian. Jadi saking istimewanya juga banyak makalah lo bilang ini makalah kawan ini tapi dia ini kelebihan dia nih pada dia tuh ulun beri apa tadi yang penegasan kah? Ada memberi kekuasaan membuat penugasan. Kekuasaan. Oh iya, dia itu sedang berkekuasaan. Ulun beri sana kalinya tuh apa Pak? Supaya Ketua. jadi keamanan. Oh. Jadi bila ada yang ribut, ini yang mengatur. Bila ini yang ribut, nah berarti siap-siap dia orang ibu lah.
berhadapan gitu lah. Jadi masalah dia yang berebutan tadi kayaknya hilang aja ya, hilang aja bahwa belum tahu si anak bahwa semestinya kita saling menghargai atau saling apa itu barang punya kawan dan lain sebagainya, atau cara minjamnya seperti apa itu belum ketemu di situnya mungkin ya. Cara dia ini kan berebutan HP atau berebutan ini sebenarnya berebutan ini adalah ini karena mau kalah gitu kan. Nah ketika masalah itu terjadi, untuk mengalahkan bakalannya itunya masih ngambang ya, kalau masih belum tentu. Cuman hilangnya karena itu masalah kecil, jadi kadang terlalu ingat. Beda halnya jika masalah itu sudah besar, berebutan lain. Jadi kalau dalam restitusi ada langkah lanjutan. Jadi mungkin dari punya ibu tadi punya step terakhir yang harus ibu lakukan agar itu sampai ke restitusi yang membuat si anak pian menjadi lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Nah, jadi di situ mungkin langkah terakhir yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal itu. Jadi misalnya seperti ketika dia masih berebutan, apabila kita sudah punya kesempatan di kelas nih ya, kita sudah punya aturan keyakinan kelas nih. Nah, imbah kita sudah punya itu, ketika kamu berebutan, ketika kamu ada masalah kayak tadi, sebaiknya kayak apa gerak kita mandiri menjadikan namun ada masalah seperti itu langkah baiknya. Cuman luar biasa sih ibu sudah sampai pada teori itu, bahkan untuk karena tahu bahwa nah jadi kan bujur ada sih teori yang bilang bahwa itu emosi perlu dikeluarkan dengan cara lain agar dia kada merugikan orang lain, agar dia tuh kada merugikan pihak lain ya kan. Cariakan cara mengeluarkan emosi yang kada merugikan orang lain gitu kan, termasuk yang tadi itu menurut Pian. Dan itu ulun rasa karena teorinya belajar kayak itu ya pas aja, tapi ada cara mungkin yang lebih itu kalau bisa kayaknya orang yang berlebihan banget nih sariknya nih, namun masih bisa diajak bicara dan lain sebagainya, kayaknya itu siapa tahu ada cara lain yang lebih yang nyaman kita gawi gitu, yang solusinya win-win solution. Tadi si anak A tadi merasa nyaman dan si lain juga merasa nyaman. Ini takutan si anaknya yang lain, aku bakal hajakin dengan anak itu padahal itu hak dia tuh. Ini hak akhirku nih, giliranku sebujurnya nih apa ngaranya dapat ini misalnya, tapi karena dia aduh aku harusnya gitu. Nah, ya dia terpaksa maklumi bulan. Sebetulnya dia tuh berhak membela diri. Ini gitku sebujurnya, kamu harus mengerti karena sudah giliran tuh. Tapi karena yang tadi kita ajarkan dia untuk memaklumi, ya sebujurnya memakluminya itu di situ kira-kira yang harus diperbaikinya mungkin. Terima kasih banyak berbagi pengalamannya luar biasa. Takajud ulun bisa wujud takajud. Apa aja Jadi balik tanya enak. Coba misalnya coba kita lihati perbuatan Ikam yang mengganggu kekanakan tadi, mengganggu menajak meja. Ikam hendak jadi orang seperti apa gerak? Oke. Kalau hendak jadi orang misalnya jawabannya nih yang bisa yang tidak baik tadi ya. Jadi jawaban si anak misalnya kayak tadi, jadi blank ulun tadi kemana larinya lah. Jadi ketika si anak kita pada kayak tadi, Ikam takuni, Ikam nanti hendak jadi anak kayak apa gerak sebujurnya. Nah gitu. Jadi dari situ dia mungkin sadar, oh ampun aku terus-terusan kayak itu di sini iya, di luar sana belum tahu ada orang yang lebih harap atau lebih gondrong dari aku, itu bakal aku akan tertinggal terus atau aku akan dihargai orang lain atau dan sebagainya. Jadi sebaiknya yang aku lakukan ketika aku sudah bisa mengontrol diriku, maka aku jadi orang yang bisa mudah dapat teman dengan yang lain, yang bisa menghargai orang lain, jadi orang lain bisa menghargai aku. Nah kayak itu yang kita tanamkan ke dia. Kalau mudah-mudahan bisa kita semua seperti itu ya, mengajak anak untuk menciptakan hal positif yang anak dia perbuat setelah dia berbuat kesalahan. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan bersama dari kegiatan ini. Oke, adakah lagi yang lain misalnya? Intinya itu menurut ulun saja mungkin keyakinan kelas yang perlu diberikan. Kesempatan kelas yang belah. Jadi larinya kita kesini nanti nih, kemana nih larinya nih, kemana nih ya. Kalau ada masalah nih.
lagi tanggapan dari yang lain? Begini melatih HP terus nih. Aduh gila. Oke, terima kasih banyak Ibu. Minta maaf, minta rela jika ada salah memakai waktu pian juga salah hilap. Minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum